Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Bertemu kembali dengan kami tim podcast Narwastu. Ini adalah podcast Narwastu yang ke-15. Seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan, majalah Narwastu selain terbit dalam bentuk edisi cetak, online juga ada podcast. Jadi kami bisa disaksikan juga melalui aplikasi YouTube. Tentu tokoh-tokoh yang kita tampilkan dalam podcast ini adalah tokoh-tokoh yang kami anggap menginspirasi, religius, dan aktif dalam kegiatan sosial pelayanan di tengah masyarakat, bangsa, bahkan negara. Kali ini yang menjadi narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja yang tidak asing lagi, yang juga seorang penasehat majalah Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Anna Nenoharan, Magister Teologia. Beliau adalah sesepuh Sinode Gekindo, Gereja Keesaan Injili di Indonesia. Beliau termasuk dalam 21 tokoh Kristiani 2010 pilihan Narwastu. Juga aktivis lintas agama, juga pejuang kebebasan beribadah, dan salah satu tokoh masyarakat Poso, Sulawesi Tengah di Jakarta. Baik Bapak Ibu para sahabat Narwastu, kita langsung berbincang-bincang, kiranya perbincangan ini menginspirasi dan bisa memotivasi kita dengan Ibu Anna Nenoharan. Ibu Anna, gimana kabar Bu? Shalom. Sehat. Sehat Bu ya? Iya. Iya. Ini kami sekarang berada bersama Ibu Anna di kediaman beliau di daerah Bekasi. Ini kita sekarang sudah disiapkan santap siang, jadi ini kami berada di meja makan saat ini. Ibu Anna, barangkali sebelum kita santap siang Bu ya, kami ingin berbincang dengan Ibu. Kita sudah menjalani masa pandemi COVID ini selama 2,5 tahun. Tapi Ibu nampaknya kemana-mana masih menyetir mobil sendiri, padahal Ibu sudah usia kepala 8. Kemudian Ibu melalui pelayanan Zoom juga masih aktif, termasuk menjaga cucu, memasak, dan termasuk mengurus keluarga. Bagaimana pengalaman Ibu selama masa pandemi ini Bu? Iya, saya melihat bahwa masa pandemi 2 tahun ini adalah di dalam rencana Tuhan dan begitu indah. Karena yang saya amati pada waktu yang lalu ialah zaman ini di mana bapak-bapak rumah tangga sibuk pekerjaan, ibu-ibu sibuk, anak-anak juga sibuk di sekolah, sehingga hubungan dalam keluarga itu tidak terjalin secara baik lagi. Akhirnya larinya ke HP, ya, bicaranya ke HP. Tapi Allah izinkan kita dengan COVID ini selama 2 tahun kembali sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ialah mengadakan satu hidup rukun dan damai untuk rumah tangga. Fungsi Bapak sebagai imam Tuhan, berfungsi kembali Ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya, tujuan utama ialah menopang suami, menopang anak-anak, juga anak-anak sudah tahu menghormati orang tua ayah ibunya, persekutuan bersama. Ya seperti kami di rumah itu harga mati itu jam 4 pagi persekutuan keluarga. Ya, persekutuan keluarga. Nah, kemudian malam hari itu jam 9 kami ada persekutuan keluarga. Kami tutup di malam persekutuan keluarga. Itu kami tutup. Dan ini yang saya lihat selama 2 tahun ini, karena Tuhan tidak mau satupun di antara kita binasa. Ya, justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita kembali pada gereja mula-mula adalah gereja rumah. Mulai dari keluarga, fungsi ayah, fungsi ibu, fungsi anak. Ya, betul-betul mulai dari keluarga kita, sehingga tidak ada satupun di antara keluarga kita yang binasa, tapi semua beroleh hidup kekal. Saya lihat positif banget. Sebelum kita nanti sibuk nanti setelah COVID selesai ini kita sibuk kembali, tetapi sudah punya fondasi, punya hubungan yang baik. Sebab terus terang saya lihat bahwa hubungan orang tua dengan anak, khususnya orang tua dengan anak pada saat ini ialah bahwa anak kan cuma sementara bersama dengan orang tua. Giliran nanti mereka sudah kuliah, keluar rumah atau menikah, harus tinggalkan ayah dan ibumu, bersatu dengan istrimu atau suamimu. Nah, apa yang mereka bawa dari rumah kita sebagai orang tua? Apa yang mereka bawa? Kalau yang saya wariskan bukan harta,
ialah warisan rohani. Warisan rohani itu yang saya wariskan kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu, bahkan siapapun yang tinggal di rumah, ya warisan rohani. Dan saya kemarin pengalamanku di ulang tahun saya tanggal 16 kemarin, saya sebenarnya tidak ingin mengadakan satu perayaan ya atau apa. Saya ingin untuk doa puasa. Saya mau supaya saya dan Pak Beni dengan anak cucu di rumah kami aja untuk doa puasa. Tahu-tahu hari Sabtu itu satu jemaat ke GPM pada datang semua di rumah. Saya kaget. Datang penuh sekitar 40-an mereka ke sini. Ya, untuk mereka ya orang Manado lah. Semua bawa makanan. Jadi memang kami makan makanan itu. Nah, kemudian besoknya hari Minggu terjadi lagi saya khotbah di satu sinode di Kelapa Gading yang dimana orang Chinese, hampir orang Chinese semuanya. Saya kaget begitu masuk, kok muka saya langsung di layar begitu, kok dapat di mana foto-foto saya gitu. Oke. Nah, waktu saya pulang ke rumah, saya begitu kaget. Semua anak-anak yang pernah tinggal di rumah kami, mereka datang dari Timor, mereka datang dari Sulawesi, yang pernah tinggal di rumah kami. Mereka tidak ada yang cuma sekolah SD, SMP, membawa istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka. Yang saya kagum ialah kesaksian mereka. Semua dia bilang, yang kami belajar dari oma opa di sini ialah hidup rohani. Sehingga anak-anak mereka ada tamatan IPB, tamatan UI, tamatan Brawijaya, anak-anak mereka. Padahal orang tua mereka pembantu rumah tangga, mereka adalah sopir, mereka OB di perusahaan-perusahaan. Semua anak-anak yang pernah tinggal sama saya kerja di perusahaan tidak pakai lamaran. Asal mereka tahu dari keluarga, dari Bu Pak Beni, Bu Ana, ya kami tanamkan sejuta, setia juta. Iya. Kemudian selama masa pandemi, Ibu sangat aktif juga melayani. Bagaimana Ibu menjalani masa protokol kesehatan? Walaupun saat ini kita lihat sudah makin melandai ya pergerakan dari COVID-19. Iya, yang pertama ialah memang begitu indahnya saat ini karena Injil justru terbuka. Dengan kita adanya dengan Zoom itu, maka itu terbuka banget. Ya, saya sehari kadang-kadang 3 kali Zoom. Hari biasa juga? Hari biasa juga, bukan cuma hari Minggu, hari biasa juga. Senin, Selasa, Rabu, ya bagaimana aja. Tinggal kadang-kadang saya harus urus rumah tanggaku. Tapi bagaimana Bu, Ibu rasakan bedanya ibadah tatap muka dengan ibadah lewat online atau melalui Zoom? Bagaimana kita memotivasi gitu. Bagaimana Injil yang hati kita ialah Injil sampai. Jadi Injil itu tidak terbatas oleh lokasi. Karena kumpul di gereja atau apa, tidak. Justru saya lihat bahwa dengan Zoom ini orang-orang yang dulu yang tidak ini mereka sempat tangkap begitu loh Bu, Pak. Itu. Misalnya satu rumah, misalnya satu tempat di Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Saya Zoom di situ. Ternyata ibu dokter di sini dengan suaminya, anak-anaknya ikut karena mereka ada di situ. Jadi kalau di kantor kan cuma staf aja, itu kantor Kemenkes. Tetapi kalau di Zoom satu keluarga di situ dengar Injil, itu luar biasa. Malah bagus melihat, wow, Injil tersebar. Zoom itu luar biasa itu. Zoom bagi saya positif banget. Gitu Bu ya? Iya. Karena motivasi saya melayani bukan supaya ada kolekte. Bukan, yang penting bagi saya Injil bisa sampai. Iya. Ibu selama ini sering mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan Ibu juga sering bersaksi, saya ini tidak pernah digaji, tapi saya berkecukupan gitu. Kesaksian Ibu di masa pandemi ini bagaimana? Nah, ini satu bukti benar-benar. Sampai saat ini kami tidak pernah kekurangan. Seperti apa yang Anda lihat. Ya, meja selalu penuh dengan makanan. Ada aja. Buah ini dikirim. Sampai seminggu 2 kali persekutuan pendeta-pendeta di sini. Hari Selasa sama hari Kamis. Ya, tim doa di sini ya. Hari Selasa, hari Kamis di sini. Ya, hari Selasa dan hari Kamis. Jadi mereka kaget makanan
maaf cukup. Juga benar-benar kami, ya Narwastu udah tahu deh, ya kami tidak kekurangan, ada saja dari mana. Nah, satu kesaksian daripada bekas sekum saya pendeta John C. Sekum saya di sinode waktu saya ketua sinode. Saya 23 tahun jadi ketua sinode. Dia bilang begini, Mama telah menabur pada waktu lalu dan sekarang Mama menuai. Iya, dari mana-mana orang kirim. Iya, bukan soal jumlah ya, tetapi itu dia, mereka kirim, Ma, minta nomor rekening dong, Ma, minta nomor rekening, Ma. Jadi malah aku bantu di tim misi, di rekening misi. Ya, cukup, yang penting kami cukup. Ada yang kasih beras, boleh kalian lihat sabun-sabun, semua sampai sabun cuci tangan, semua orang antar ke rumah. Dia antar, saya tidak pernah beli, enggak. Dia antar ke rumah. Makanan, beras merah kah, diantar ke rumah semua. Ini yang kita makan ini diantar ke rumah kemarin. Kecuali saya masak datang diantar mentah, buah ini semua diantar, dikasih. Iya. Saya tidak pernah meminta-minta, itu haram bagi saya. Betul-betul, hanya kepada Tuhan aja saya berdoa. Tuhan, ya rumah saya dari dulu rumah tamu, rumah ini. Jadi, dan kalau kami diberkati Tuhan, kami berbagi kepada tetangga-tetangga. Ini kami sudah terkenal di sini. Jadi kasih pada sesama juga dilakukan ya? Sampai kepada pemulung. Kadang-kadang ada yang kasih pisang 5 tandan nanti. Ya saya ini goreng, saya bagi-bagi. Semuanya bagi. Sama siapa aja pemulung. Saya bungkus-bungkus saya bagi. Gitu ya? Iya. Tapi waktu Ibu menjalani pelayanan masa pandemi ini, Ibu pernah diingatkan anak atau hampir kena COVID begitu, Bu? Esther yang selalu mengingatkan Mama. Anak Ibu ya? Iya, anak saya Esther sebagai dokter ahli. Karena Esther sudah 5 kali kena COVID. Karena dia di ICU. Dia bilang, Mama selalu dia bilang, Oma tolong deh, Oma kalau ada teman ini ya harus ini. Makanya kalau saya di sini sirkulasi udara utamakan. Sirkulasi udara. Sebab COVID itu banyak kalau kita AC di dalam mobil. Dalam mobil ruangan tertutup. Nah kalau gitu seperti ruangan begini terbuka, sirkulasi udara bagus. Jadi orang banyak senang di sini. Terus makanya saya lebih banyak seperti ini supaya tidak pakai AC tapi sejuk. Itu tanaman ini kan yang ini saya pakai ini menyejukkan Ya. Para sahabat Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Ana Neno Haren ini juga pengurus Persekutuan Doa Narwastu yang selama ini intens mendoakan majalah Narwastu dan tim. Ya. Ada kesaksian yang pernah kami dengarkan tentang Ibu Ana. Ibu Ana selalu bilang, di masa pandemi ini akan terlihat mana yang selalu mencari Tuhan dan mana yang setengah-setengah mencari Tuhan. Barangkali Ibu bisa jelaskan tentang itu. Iya, memang betul. Inilah masa COVID ini adalah Allah menunjukkan ujian bagi kita. Siapa yang beribadah kepada Tuhan, Allah membedakan orang beribadah pada Tuhan dan orang yang tidak beribadah pada Tuhan. Anda boleh, semua orang kaget sini. Di sini ada 8 orang mati di gang kami, anak muda. Kami, Pak Beni usia 93 tahun, tidak pernah sakit. Kalau beliau sekarang masuk masa pikun atau ini masa itu wajar banget deh. Ishak saja juga tidak tahu lagi anaknya Yakub kan sampai bohongin dia. Benar Esau padahal dia itu dia. Nah, Pak Beni 93 tahun. Saya juga sehat. Kami tanpa cuma Icon yang di sini. Saya bangun setiap 3:30, kadang-kadang jam 3 untuk menyiapkan sarapan keluarga, makanan keluarga. Saya harus masak dan ya itu tetap pelayan karena saya harus utama bagi saya sebagai seorang ibu ialah pertama ialah untuk suami dan anak-anak, makan minum mereka itu harus utama. Makanya saya harus, kalau saya ada pelayanan atau apa pelayanan keluar, harus beres dulu di rumah tangga baru saya keluarkan. Kalau tidak beres dalam keluarga, makanan mereka, pakaian mereka saya tidak keluar. Dan rumah saya harus selalu bersih. Gitu ya. Jadi contoh. Ya. Ibu Ana seorang pendeta yang inspiratif. Dan ini cukup menarik, Bu, kita cermati ya. Ibu juga mengikuti pelayanan atau berkhotbah lewat Zoom ketika diundang untuk melayani.
Ibu juga memasak, menjaga kebersihan rumah, mengurus anak, cucu dan suami. Tapi ibu juga masih menyetir mobil ya. Mungkin bisa kesaksian ibu, usia ibu ke kepala 8 tapi masih menyetir mobil, Bu. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya dari usia 17 tahun sudah nyetir mobil. Ya. Tapi belum punya SIM, nggak punya SIM. Mas malam di kampung kan. Ya, rumah. Kami punya mobil papa saya itu segi 4 kijang itu dia. Segi 4 yang tajam itu. Dari umur 17 tahun saya sudah memang bandel. Saya anak yang agak aktif. Dan sampai hari ini, terakhir kemarin, bukan terakhir ya, tanggal 16 Juli, persis habis SIM saya, SIM A, mati, gitu. Nah, saya perpanjang. Saya bilang, Tuhan kalau Engkau masih berkenan, pokoknya saya siap deh Tuhan, apa aja. Dan luar biasa, waktu saya bawah, semua data saya diperpanjang, dia baca umur saya sudah sekian, dan dia proses, dia tes, malah saya dapat kacamata. Jadi malah itu kaget itu yang ini kan tes apa saya. Dia bilang, Oma malah saya yang pakai kacamata ndak lihat, Oma kok bisa aja. Nah ini saya lihat salah satu. Mau bilang dari makanan, memang saya agak fanatik dengan makanan sayur, makan untuk mata kan kayak wortel, pepaya atau apa itu saya agak fanatik, sangat fanatik dengan makanan. Kami mencegah makanan-makanan berlemak. Memang itu saya makan. Saya kalau makan daging babi biasa kecuali gabung dengan teman-teman KGPM, teman-teman orang Manado, RW lagi saya makan, tapi ya satu potong 2 potong. Nah, yang paling indah kemarin satu mujizat juga yang saya alami, bagaimana waktu pendeta Dr. Pak Rektor STIK Pak Jemilu Mintang, Dr. Jemilu Mintang, kebaktian keluarga, saya yang harus khotbah di sana sore. Ternyata itu macet total. Saya harus jemput jemaat, 2 mobil saya jemput, Icon pegang 1, bawa 1, saya bawa 1 untuk jemput jemaat. Ya, jemaat sana. Kami berangkat 4 jam di jalan macet. Tiba dengan selamat, saya harus khotbah. Habis itu saya khotbah. Habis saya khotbah pulang, saya antar lagi mereka di Pulau Gebang. Saya pulang ke rumah dan pagi-pagi ya udah tetap bangun 3:30 karena cucu saya kan harus sekolah. Gitu ya. Siapkan makanan. Tapi sehat. Ya. Motivasi saya begini, apa yang saya lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu menyemangati saya setulus hatiku. Begitu ya. Iya. Ibu juga sering mengatakan hati yang gembira adalah obat. Dikaitkan dengan kesaksian hidup ibu, bagaimana? Ya ini saya belajar dari ibuku, mamaku. Ialah selalu mamaku sambil masak nyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Kadang-kadang nyanyi misalnya karena di mamaku kan orang Poso. Nyanyi lagu-lagu tanah daerah, tanah Poso anu marambam podago. Bedaku kalingani maungku lawamo. Artinya tanah Poso, tanah kelahiranku, tak akan pernah kulupakan sekalipun aku telah jauh. Gitu. Nah itu saya belajar dari ibu saya, peranan ibu penting banget, tokoh ibu saya, dan menghargai waktu. Itulah mama saya. Papa saya ajarkan saya ialah orang berhasil adalah orang menghargai waktu. Yang kedua adalah tidak ada kata tidak bisa. Sehingga maaf semua pekerjaan ya kalau tidak ada Pak Ben ya saya lah yang backing up. Kalau ada yang rusak pintu rumah saya backing apa semua saya buat. Luar biasa Bu ya. Bahkan kalau pecah ban di jalan tidak ada ini saya ganti ban sendiri. Tapi sebenarnya apa obsesi ibu sekarang? Ibu seorang hamba Tuhan, sudah pernah menjadi pimpinan sinode. Sekarang diundang ke sana kemari untuk khotbah walaupun masa pandemi ini. Apa sebenarnya obsesi Ibu Ana? Iya, apa yang bagi saya yang ini Injil harus sampai kepada semua orang. Kabar baik. Dan kehadiran saya ternyata begitu banyak termotivasi orang jadi semangat. Ayo sudah berdiri dong. Masa sih anak muda kayak gitu? Ayo semangat. Ayo iya kayak gitu semuanya. Jadi mana saya pergi mereka jadi semangat gitu loh. Jadi semangat mereka ya. Saya puji Tuhan jadi berkat. Juga tetangga-tetangga sih juga jadi mulia. Sini benar-benar deh. Kalau saya jalan nanti pergi beli telur ayam atau apa,
Itu saya bawa cucu sambil jalan atau opa sambil jalan, mereka terkenal. Di sini dikenal kami satu keluarga jalan, satu rumah. Jadi cucu saya, anaknya Esther, opa kami jalan sama Kak Icon. Jadi kalau salah satu tidak ada, mana opa, mana si cucunya ditanya dia. Sambil kami jalan, ya puji Tuhan. Dan ini kan anak cucuku tanya begini, Oma, kok semua orang Oma kenal Oma semua manggil Oma di jalan-jalan. Padahal sebenarnya secara fisik saya tidak kenal mereka. Tapi saya tidak mau, iya apa kabar, sehat ya, pakai ini ya, pakai masker ya sayang. Pakai masker ya, pakai masker. Saya ingatkan mereka. Gitu ya. Ibu Ana, ini terkait dengan perjuangan Ibu juga waktu menuntut kebebasan beribadah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ibu sampai pernah dulu demo ke DPR RI, mendatangi Komnas HAM, bahkan bersuara ke Presiden ya soal kebebasan beribadah. Apa sebenarnya yang membuat Ibu gelisah dengan keadaan ini? Iya, pertama bahwa kita negara Pancasila. Ya, dimana punya hak yang sama, tidak ada mayoritas dan minoritas. Dan satu hal adalah kebebasan memeluk agama masing-masing. Itu namanya keyakinan Nabi. Itu hak paling HAM banget, hak asasi yang paling asasi itu adalah beribadah menurut agama. Jadi kita harus hargai. Misal contoh aja di sini, cucu-cucu saya main dan semua teman-teman. Begitu saya lihat jam ibadah mereka 3,5 jam mau sholat, ayo pulang kamu, harus pulang kamu sholat ke tempat kamu masing-masing. Gitu ya. Nanti habis itu baru mereka balik lagi. Iya. Gitu ya. Hak asasi orang. Iya. Soal karena di surga nanti tidak ada menurut agamamu, agama mana? Tidak ada menurut baptisan ini, baptisan itu. Orang sebelah kanan Yesus agamanya apa? Penjahat sebelah gitu kanan ya? Yesus. Agamanya apa? Tidak pernah dibaptis tuh. Tapi Yesus bilang hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena imannya pada Tuhan. Gitu. Saya sudah melayani beberapa orang. Ya, puji Tuhan yang ketika mereka berdoa. Makanya saya bilang ibadah. Saya doa ketika mereka berlutut, nampakkan dirimu kepada mereka Tuhan. Gitu ya. Karena mereka mencari Tuhan. Ya. Ibu juga selama ini dikenal seorang yang sangat sering menggaungkan mari kita doakan Pak Presiden RI Joko Widodo gitu. Apa pendapat Ibu tentang Presiden kita Pak Jokowi ini? Kalau pertama satu-satunya presiden yang sudah pernah datang ke kantor PGI itu Jokowi. Dan saya melihat visi misi dia sangat alkitabiah. Walaupun agamanya lain, hormatnya kepada orang tuanya, ya, berdoa pada orang tuanya, kelakuannya terus melayani orang-orang yang sederhana. Dia cari, coba dia masuk di pelosok-pelosok. Dan pembangunan, coba lihat pembangunan seluruh Indonesia bagaimana sekarang. Karena dia rasakan itu, dia sangat, bagi saya dia memang waktu Tuhan. Kalau perlu kita berdoa, kalau Tuhan berkenan. Sampai tadi pagi cucu saya berdoa, Ralof berdoa, Tuhan kalau engkau berkenan tiga periode. Ralof gitu ya? Berdoa, cucu saya. Oke. Jadi apa harapan Ibu kepada bangsa Indonesia dalam menyambut pemilu 2024 atau pemilihan presiden 2024 ini? Saya harap bahwa kita tidak menoleh ke belakang. Ya, tidak kita menoleh sebagai warga negara. Jangan ingat yang dulu. Kita sekarang fokus mengembangkan siapapun nanti presiden. Saya mengharapkan masih Jokowi. Tetapi kalau Tuhan memang belum tidak berkenan lagi, tetapi roh Jokowi yang betul-betul membangun negara dan juga dengan tetangga. Coba dengan negara-negara tetangga. Bayangkan bagaimana dia pergi ke Ukraina, pergi ke Rusia, menjadi pendamai. Negara mana yang pergi seperti itu? Berkau-kau negara-negara Amerika dan sebagainya. Mana? Tapi dia pergi. Dan Indonesia diperkirakan nanti pada tahun 2050 atau 2030-50 itu akan menjadi 5 besar dunia. 5 besar dunia. Itu. Iya, karena itu mari ayo. Nah, dengan berpindahnya ibu kota nanti di Kalimantan, Indonesia Tengah dan Timur, di mana Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai penyangga ekonomi, penyangga ini secara itu ibu kota nanti.
maka itu tepat sekali. Kekayaan Tanah Poso luar biasa. Itu kekayaan alami. Yang selama ini kesian dia dilewat-lewatin aja. Wah, kekayaan alamnya itu luar biasa. Gitu Bu ya. Oke. Gitu. Ibu Ana, terima kasih atas perbincangan kita. Ini banyak yang bisa kita petik dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Sebagai seorang rohaniwan, juga sebagai seorang anak bangsa yang cinta Indonesia. Bapak Ibu para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan tokoh senior kita, seorang perempuan yang tangguh, Ibu Pendeta Dr. Ana B. Nenoharan, Magister Teologia. Banyak hal yang dia sampaikan terutama untuk Indonesia. Dia berharap Indonesia yang damai, sejahtera, dan semua agama bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itulah perbincangan kami di podcast yang ke-15 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu dan keluarga senantiasa sehat bersama keluarga, dan kami sampaikan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID ini, jaga protokol kesehatan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu. Tuhan memberkati kita sekalian.